Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafa Mujadi. Di sini saya ingin menjawab soal tugas akhir semester dari mata kuliah logika dan penalaran hukum. Soal yang pertama adalah inferensi adalah penyimpulan suatu yang tidak ada nas, jemak dan kias. Berikan hukum contoh berikan contoh hukum terhadap penalaran hukum inferensi tidak langsung dalam hukum positif Indonesia. Contohnya itu adalah setiap pengendara bermotor wajib memakai helm SNI. Fakta di lapangannya, uh, si Krishna tidak memakai si Krishna mengendarai motor di jalan raya tanpa menggunakan helm. Jadi kesimpulannya adalah Krishna telah melanggar aturan dan bisa ditilang. Soal yang kedua adalah dilihat dari perspektif subjektif aktivitas penalaran manusia. Hakikat inferensi tak langsung adalah proses berpikir yang bergerak dari satu proposisi ke proposisi lainnya dengan bantuan proposisi ketiga. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut dan menarasikan melalui contoh kasus hukum. Jawabannya adalah uh, dari proposisi satu kita membutuhkan dari proposisi ke proposisi lainnya dengan bantuan proposisi ketiga. Di proposisi ke satu kita membutuhkan alat bukti atau fakta yang menjembatani dari proposisi satu ke proposisi duanya. Itu yang disebut dengan proposisi ketiga atau bantuan. Contohnya adalah barang siapa yang mencuri barang orang lain harus dihukum. Faktanya atau barang buktinya adalah di proposisi ketiga, si Krishna mencuri HP milik si Budi. Di proposisi kedua, oleh karena itu Ali harus dihukum Ali harus dihukum karena telah mencuri barang tanpa adanya proposisi ketiga atau jembatan yang menghubungkan antara proposisi satu dan proposisi kedua, hakim tidak bisa langsung menjatuhkan hukuman di proposisi kedua tanpa adanya fakta atau bukti. Soal yang ketiga adalah jelaskan dan berikan contoh penalaran hukum dengan relevansi inferensi induktif. Inferensi induktif adalah cara berpikir yang mengumpulkan bukti atau fakta kecil yang terlebih dahulu lalu ditarik untuk menjadi satu kesimpulan. Inferensi induktif ini biasanya digunakan oleh polisi untuk menyelidiki kasus-kasus. Contohnya adalah pintu di ruangan kantor itu tidak rusak, berarti pelaku memiliki kunci duplikat dari ruangan tersebut. Fakta yang kedua adalah Krishna adalah salah satu orang yang memegang kunci duplikat dari ruangan tersebut. Dan fakta yang ketiga, beberapa barang hilang di ruangan tersebut. Salah satunya adalah laptop yang ditemukan di dalam bagasi si Krishna. Jadi di kesimpulannya, berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, disimpulkan bahwa si Krishna adalah pelaku yang mengambil beberapa barang dari ruangan tersebut. Soal yang keempat adalah al-istiqara al-maknawi adalah metode yang tidak berpegang pada satu dalil saja, tetapi menyatukan semua dalil, baik umum, terbatas maupun partikular kasuistik. Ini dilakukan bersama petunjuk. Ini dilakukan bersama petunjuk dan kondisi-kondisi yang menyertai dalil-dalil itu. Sebutkan contoh hukum yang dihasilkan dari metode al-istiqara al-maknawi dan serta jelaskan. Contohnya adalah penerapan keharaman narkoba jenis baru seperti sabu atau ganja. Penjelasan di dalam
Contohnya adalah penjelasan di dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan tentang sabu secara tertulis. Namun, ulama mengumpulkan berbagai dalil lainnya. Seperti dalil larangan minum khamar, miras, dilarang merusak badan, dan dalil dilarang membuang uang untuk hal yang buruk. Kesimpulannya adalah dalil tersebut dijatuhkan dalil tersebut disatukan untuk um, menghasilkan suatu hukum bahwa sabu adalah haram karena sifatnya sama-sama merusak akal tubuh manusia. Dan di soal yang kelima adalah inferensi, integrasi perspektif dapat diartikan pembauran sudut pandang hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jelaskan maksud dari pembauran dalam pemikiran ini, sertakan contohnya. Maksud dari pembauran adalah dalam menyelesaikan masalah hukum, kita tidak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang. Misalnya hanya membaca teks seperti undang-undang saja, melainkan harus menggabungkan sudut pandang lain seperti kemanusiaan, keadilan, atau kondisi masyarakat agar keputusannya uh, adil secara utuh. Contoh kasusnya adalah uh, seorang seorang nenek yang mencuri 3 buah ubi di kebun karena kelaparan. Dari sudut pandang undang-undang, nenek tersebut uh, secara sah bersalah karena telah mencurinya. Dari terus hmm, pembaurannya dimasuk dari unsur kemanusiaan dan keadilan. Polisi tidak memilih polisi dan pemilik kebun sepakat berdamai. Nenek tersebut tidak bisa dipenjara, melainkan harus diberi bantuan makanan karena tindakan mencurinya didasarkan keterpaksaan untuk hidup. Soal yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam sesat pikir dan relevansinya dengan penerapan hukum, dan berikan contoh sesat berpikir dalam penerapan hukum. Yang pertama adalah menyerang secara pribadi. Sesat pikir menyerang secara pribadi adalah ketika seorang menolak argumen lawan bicaranya bukan karena isi argumen yang salah, melainkan karena ia menyerang fisik atau latar belakang personal orang tersebut. Yang kedua adalah ikut-ikutan menganggap suatu argumen atau tindakan itu benar hanya karena ada banyak orang yang menyetujui atau melakukannya. Yang ketiga itu adalah mengkambing hitamkan seseorang. Ini adalah kesengajaan atau memutarbalikkan fakta atau melebihkan argumentasi lawan bicara menjadi sesuatu yang ekstrim, lalu menyerang argumen baru atau yang sudah diputarbalikkan itu agar lawan bicara terlihat seperti orang bodoh. Yang ketiga itu adalah pengalihan isu, sengaja membawa topik atau isu baru yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya sama sekali tidak benar dengan tidak nyambung dengan pembahasan utama. Tujuannya hanya untuk pengalihan perhatian dari kesalahan atau argumen yang telah ia perbuat. Contohnya adalah di uh, salah satu macam-macamnya itu adalah dari ikut-ikutan, saya pikir ikut-ikutan, menganggap suatu argumen karena hanya ada banyak orang yang melakukannya atau menyetujuinya. Contohnya, ngebut di jalan itu nggak apa-apa karena hampir semua orang pada ngebut dan nggak ditilang juga. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.